Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Makfira Ramadhani dari kelas BC233. Di sini saya akan membahas tentang pembentukan kata dan proses morfologi. Nah, pembentukan kata dan proses morfologi adalah dua aspek penting dalam linguistik, khususnya dalam studi tentang struktur kata dan bagaimana kata-kata dibentuk dari unit yang lebih kecil yang disebut morfem. Morfologi sebagai salah satu cabang utama linguistik berfokus pada struktur internal kata-kata dan cara mereka dibentuk. Nah, mari kita bahas lebih lanjut. Yang pertama adalah morfem. Morfem adalah unit terkecil dari sebuah bahasa yang masih memiliki makna. Morfem dibagi menjadi dua kategori utama. Apa ya? Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri sebagai kata. Yang kedua, morfem terikat. Morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan harus melekat pada morfem lain. Nah, bagaimana proses morfologi itu? Proses morfologi terutama melibatkan cara-cara pembentukan kata melalui penambahan, pengurangan, atau perubahan morfem. Beberapa proses utama dalam morfologi antara lain yang pertama itu derivasi. Nah, derivasi ini adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan afiks atau prefiks, sufiks, infiks, atau konfiks ke dalam kata dasar. Proses ini seringkali mengubah kelas kata atau makna kata tersebut. Contoh, kebahagiaan. Dari bahagia dengan penambahan prefiks ke dan sufiks an. Yang kedua, infleksi. Nah, infleksi ini proses pembentukan bentuk kata yang berbeda dari kata dasar tanpa mengubah kategori gramatikal kata tersebut. Infleksi menandai aspek gramatikal seperti waktu, jumlah, jenis kelamin, dan lainnya. Contohnya itu berlari, berlari-lari, lariannya. Yang ketiga, ada komposisi. Nah, pembentukan kata baru melalui penggabungan dua morfem bebas atau lebih. Kata yang terbentuk disebut kata majemuk. Contohnya, buku ditambah tulis sama dengan buku tulis. Yang keempat, klitisasi. Nah, di mana klitisasi ini adalah proses di mana morfem yang awalnya bebas menjadi morfem terikat dan melekat pada kata lain sebagai klitik. Contohnya, ku, mu, nya dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan kepemilikan. Yang kelima ada reduplikasi. Nah, pembentukan kata baru dengan mengulang seluruh kata atau sebagian dari kata tersebut. Dalam beberapa bahasa, reduplikasi digunakan untuk menunjukkan pluralitas, intensifikasi, atau aspek lain. Contohnya, anak-anak atau berlari-lari. Yang keenam, konversi. Konversi ini adalah proses di mana kata berubah kategori gramatikal tanpa penambahan afiks. Misalnya dari kata benda menjadi kata kerja. Contoh dalam bahasa Inggris adalah to Google dari Google. Nah, pentingnya morfologi ini tidak hanya untuk memahami struktur kata dan pembentukannya, tetapi juga esensial dalam pemahaman kata tentang sintaksis dan semantik. Bagaimana kata-kata berfungsi dalam kalimat dan bagaimana makna dibangun dalam bahasa. Studi tentang morfologi membantu dalam analisis bahasa, pembelajaran bahasa kedua, dan aplikasi seperti pengolahan bahasa alami atau NLP. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.